pula kepada cucu beliau yang Abu Ya'la bin Quraish bin Muhammad Barun selaku kepala pondok pesantren At-Tarbiyatul Tijaniyah. Semoga beliau diberikan umur yang panjang dan diberikan kelancaran dalam urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga pula kepada para asatid dan idarah, khususnya kepada beliau Al-Ustaz Ali Tamam. Al-Ustaz Ali Tamam, semoga beliau diberikan kesabaran dalam mendidik kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kepada yang hormat rasa tatim kami kepada Dewan Juri kami Al-Ustaz Abdul Qadir, semoga beliau dilindungan Allah dan diberikan kegampangan dalam urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam nikmatnya kami bisa berkumpul kita bisa berkumpul dengan sehat dan walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah seperti adanya agama Islam. Ikhwani wa ahbabi rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ulama warasatul anbiya." Para alim ulama adalah pewarisannya para nabi. Apakah nabi mewariskan harta dunia? Tidak. Nabi tidak mewariskan itu semua. Tapi nabi mewariskan ilmu dan akhlak yang mulia. Dengan ilmu semuanya bisa kita dapatkan, bukan hanya dunia tapi juga akhiratnya. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berkumpul dengan para alim ulama seperti sabda beliau, "Alaikum bimujalasatil ulama." Harus bagi kalian untuk duduk berkumpul dengan para alim ulama. Wastimai kalami ulama, dan mendengarkan perkataan orang-orang ahli fikih. Kenapa seperti itu? Lianna Allah yujil qalba al-maita binuril ilmi. Karena Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu. Kama yujil ardo al-maita bima'il matar. Seperti halnya Allah menghidupkan bumi yang gersang dengan air hujan. Jadi, ketika kita mendengarkan perkataan alim ulama, Allah akan menghidupkan hati kita. Ketika sebuah hati sudah dihidupkan oleh Allah, maka orang tersebut akan selalu semangat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika kita mendengarkan perkataan alim ulama, Allah akan menghidupkan hati kita. Seperti halnya Allah menghidupkan tanah yang gersang yang diserami air hujan. Bagaimana ketika tanah yang gersang diserami air hujan? Akan jadi tanah yang subur yang menumbuhkan apapun yang ditanam di atasnya. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk duduk berkumpul dengan para alim ulama, dekat dengan para ulama. Tapi berbaliknya pada zaman sekarang banyak orang-orang di luar sana yang menjauhi para alim ulama. Bahkan bukan cuma menjauhi, tapi ada yang sampai berani menyakiti. Dan zaman ini sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sayati zamanun ala ummati yafirruna lil ulama wal fuqaha." Akan datang pada umatku suatu masa yang mana mereka akan berlari menjauhi para alim ulama dan orang-orang ahli fikih.
Fayabtalihumullahu ta'ala bisalasi baliyat. Maka ketika itu terjadi, maka Allah memberikan mereka 3 bala. Al-awwal yarfa'ullahu ta'ala al-barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan atas seseorang. Ketika Allah sudah mengangkat keberkahan harta tersebut, maka harta tersebut tidak akan bermanfaat apa-apa padanya. Dan zaman wasani yustallitullahu alaihim sultanan dolima. Dan yang kedua, Allah akan memberikan pemimpin yang zalim atas mereka. Jadi kita tidak heran pada zaman sekarang. Zaman sekarang banyak pemimpin yang zalim, mulai dari presidennya, gubernurnya, bupatinya, kepala desanya, bahkan Pak RT-nya pun ikut korupsi. Jadi kita harus introspeksi diri. Apakah kita sudah dekat dengan para alim ulama atau malah sebaliknya? Wasalis ayyarujuna minad dunya bighairi iman. Dan yang ketiga, mereka akan keluar dari keimanan. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang ketiga ini yang sangat paling takutkan. Kenapa? Karena seseorang meninggal tanpa membawa keimanan, Allah akan memberikan kemurkaan. Dan Allah akan Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah ancaman yang disabdakan oleh Rasulullah SAW untuk berkumpul dengan para alim ulama. Dan alhamdulillah kita dihendaki oleh Nabi Muhammad SAW untuk berkumpul dengan para alim ulama, yang mana kita selalu dekat dengan para alim ulama. Dan bisa kita dekat dengan habaib, kita bisa dengan ustadz, yang mana beliau semuanya merupakan alim ulama dan fuqaha. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.